Betul. Nah, kalau untuk secara sederhana nih Pak, bagaimana menguji emas perhiasan itu sendiri agar kita nih Pak ya, orang awam bisa lebih yakin lagi ini benar emas asli kah atau emas palsu nih. Oke, baik ya. Memang perlu sebetulnya pengujian emas ataupun untuk menguji emas ini benar atau tidaknya atau karatnya akurat atau tidaknya, sebetulnya sih cara yang paling akurat itu emasnya dilebur. Kemudian kita bisa tahu berapa jumlah emas murninya, berapa logam campurannya. Itu baru akan ketahuan secara akurat. Tetapi kalau kita perhiasan, nggak mungkin kita akan mengujinya dengan cara melebur, nanti rusak. Gitu kan. Maka kemudian ada cara-cara sederhana ya yang bisa dilakukan sama ibu-ibu atau kita masyarakat pada umumnya, bagaimana untuk membedakan bahwa sebuah logam perhiasan itu betul-betul emas asli gitu kan, ataupun emas dengan kadar yang cukup ya. Ada beberapa cara ya, 5 kalau nggak salah ya. Jadi paling tidak ada banyak cara orang untuk membedakan ataupun menguji emas secara sederhana. Yang pertama itu saya katakan uji HEP atau uji timang-timang. Ya. Uji timang-timang itu seperti ini. Ya. Kita akan merasakan bahwa barangnya ini emasnya agak berat, bobotnya dan lain sebagainya. Ya. Kenapa saya katakan uji timang-timang? Karena ternyata logam emas itu adalah salah satu logam yang memiliki berat jenis yang paling berat ya, setelah ada yang lebih berat itu platina. Nah, logam lain yang biasa dijadikan perhiasan itu perak, kadar berat jenisnya 10,5, kemudian tembaga berat jenisnya 8,8, emas sendiri berat jenisnya 19,3. Jadi artinya ketika ditimang-timang, logam emas akan terasa lebih berat dibandingkan logam non emas. Jadi kalau misalkan ada barang yang hampir sama, tinggal dibeginikan aja, kita akan tahu mana yang emas atau yang mana yang bukan. Emas memiliki karena berat jenisnya lebih besar, maka dia akan terasa lebih berat. Kemudian uji berat jenis. Ya, tadi saya katakan bahwa emas memiliki berat jenis di 19,3. Maka untuk menguji bahwa ini emas atau tidak, tinggal diuji berat jenisnya. Cara menguji berat jenis itu gampang, yaitu berat emas ini dibagi dengan volumenya. Bagaimana mengukur volume? Kalau mengukur volume logam lantakan seperti ini bisa dengan dihitung dengan rumus volume. Panjang kali lebar kali tebal. Ya, itu ketemu rumus volume. Maka kemudian beratnya dibagi dengan tadi volumenya berapa, itu hasilnya tidak boleh jauh ataupun tidak meleset dari 19,3. Nah, itu menunjukkan bahwa itu adalah emas murni. Kalau misalkan 18, sekian, berarti kadar emasnya lebih kurang. Tapi kalau ketika diuji berat jenis hasilnya 10 atau di bawah 10, bisa dijadikan perak atau tembaga. Nah, yang berikutnya adalah uji non-odor. Artinya gini, emas ini secara generik nggak punya aroma, nggak berbau. Maka tadi saya mengatakan salah satu tesnya itu adalah dengan digosok-gosok, kemudian dicium baik tangannya maupun di barangnya. Nah, jadi kalau bukan emas, maka ketika digosok-gosok tangan kita akan berbau, bau amis lah, bau logam lain dan lain sebagainya. Kalau emas ini tidak berbau. Jadi cara yang gampang, praktis yang seperti pernah saya lakukan itu adalah digosok di bagian sininya, ya, dan kemudian tangannya ini kita cium. Yang berikutnya lagi uji magnetik. Emas ini pada dasarnya tidak bersifat magnetik, artinya tidak tertarik dengan logam magnet yang kuat. Ya, kalau logam magnetnya nggak terlalu kuat, ya dia nggak tertarik juga. Nah, 3 uji magnetik artinya kalau bapak ibu atau ada yang mau jual emas itu kan, minjem uang dengan gadekan emas, nggak tahu ya, cari dulu magnet di rumah yang kuat gitu kan. Nah, kemudian tempelkan. Kalau ketika ditempelkan dia ngikut nempel gitu kan, itu bisa dipastikan itu bukan emas. Kalau logam emas dia akan tidak terpengaruh dengan cara magnet. Yang berikutnya uji yang sederhana, yang cepat itu yang biasa dilakukan oleh para penaksir pegadaian, yaitu dengan menggunakan cairan asam atau air keras, orang mengatakan HNO3. Ya. HNO3 ini adalah air keras yang dia bisa bereaksi dengan semua logam.
kecuali emas. Nah, jadi salah satu menguji dengan air kimia itu adalah dengan cara dilarutkan atau ditetesi air HNO3. Karena HNO3 melarutkan semua logam kecuali emas. Nah, jadi ketika ada logam digosok, biasanya penafsir Pegadaian itu digosok kepada jarum batu uji, kemudian dikasih cairan HNO3. Kalau dia hilang, maka sudah dipastikan itu bukan emas karena bereaksi. Tapi kalau dia diceteskan kemudian tetap begitu aja, dipastikan berarti ada emasnya. Maka dia lakukan uji kedua untuk menguji berapa kadar emasnya, yaitu air HNO3 dengan campuran HCl dengan konsentrasi tertentu. Nah, jadi itu uji cairan kimia itu adalah mengetes bahwa ini emas atau bukan. Pertama emas atau bukan, yang keduanya itu adalah untuk menguji berapa kadar emasnya. Begitu, Mbak. Oh. Tapi Bapak, kalau untuk uji dengan cairan asam itu Pak, mengurangi nggak sih Pak kadar emas itu sendiri atau gramnya, mempengaruhi atau tidak sih Pak? Oke, ya tentunya secara logika kita bisa lihat ya, ketika digosokkan ke alat ngujinya, batu uji yang berwarna hitam itu, tentunya ada bagian yang tertinggal di dalam batu gitu kan. Tentu itu mengurangi karena memang ada bagian yang tertinggal. Tetapi yang tertinggalnya itu ketika saya coba hitung-hitung, itu tidak mempengaruhi timbangan. Ya, timbangan yang sampai 2 digit di belakang koma pun, misalkan asalnya 10,22. Kemudian saya lakukan penggosokan ke batu uji sampai terlihat ada garisnya. Kemudian saya timbang lagi ya 10,22. Oke, jadi memang kalau cuma 2 digit nggak terdeteksi. Tapi kalau misalkan timbangannya sampai 4 digit, 10,2256, mungkin 56-nya ini 6-nya udah hilang karena udah tertinggal di batu. Oke, tapi kalau dengan timbangan yang biasa, timbangan emas sekalipun yang 2 digit, hasil gosokan itu tidak pengaruh. Kecuali kalau digosokkannya sampai 100 kali. Gitu kan, sampai penuh satu batu gitu kan, itu mungkin akan mengurangi. Tapi kalau hanya sekedar untuk menguji emasnya ada apa enggak, kadarnya berapa, itu tidak terdeteksi oleh timbangan. Gitu, Mbak. Oh. Bapak, kalau untuk kayak uji untuk berlian pun sama juga Pak? Mas berlian Pak? Kalau berlian berbeda lagi, berlian ada alat khusus ya, cara pengujian berlian itu banyak faktor ya, ada 4C ya, ada karatnya, ada clarity-nya, ada color-nya gitu kan, seperti itu Mbak. Jadi ada ukuran, warna, kejernihan dan kotornya itu seperti apakah ada bintik-bintik dan lain sebagainya, itu berbeda. Teorinya nanti kita bicara dalam forum yang lain. Baik Bapak. Dari ini ya, dari keseluruhannya nih Pak, ternyata tuh kita dari pembahasan tadi nih, ternyata banyak sekali apa ya untuk modus-modus itu sendiri dan bentuk-bentuk emas palsu yang belum kita ketahui Pak ya. Yeah. Sekarang kita berusaha lebih hati-hati lagi nih dalam memilih emas, karena apalagi kan sekarang harga emas lagi tinggi banget nih. Para orang-orang tidak bertanggung jawab pasti lebih banyak lagi nih Pak ya. Untuk menjualnya kan. Tapi sekarang kita udah tahu nih cara untuk menguji mana emas asli dan mana emas palsu. Baik Bapak, kita akhiri ya Pak untuk episode hari ini. Semoga dari urusan tadi bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih juga Pak Rudi dan peserta webinar hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Pak ya, agar kita bisa ketemu di episode selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan sampai jumpa lagi di acara webinar selanjutnya.